Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai Oragon X ya. Masuknya bukan ke crypto review, karena kalau review itu udah ya, nggak kerasa udah 2022 awal seingat gua ya. Jadi udah mendekati 2 tahun, setahun berapa ya? Ya setahun 10 bulan, 8 bulan mungkin ya. Nah, jadi sekarang kita akan lebih ke update. Update-nya lumayan penting sebenarnya. Kenapa? Karena game NFT mereka sekarang sudah launch ya. Jadi di sini kita sudah bisa mulai main play to earn-nya dan ini bisa kita mainkan di OS Android begitu ya. Baru saja sih sebenarnya tanggal 11 November kemarin. Yang versi dulunya bisa di-delete aja karena yang versi baru ini yang paling update ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, gua akan mungkin seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Sekali lagi, bentuknya adalah edukasi, bukan financial advice ya. Nah, tentunya dengan perilisan game mereka atau bisa dibilang re-release dari game mereka ya, ini akan ada event-event yang menarik yang tentunya bisa bikin kita lebih cuan ya. Seperti apa? Detailnya kita bahas di belakang. Sekarang ya mungkin buat elu yang belum pernah denger review gua dulu di 2022. Nah, kita boleh mungkin refresh dikit memori kita mengenai si Oragon X ya. Nah, jadi Oragon X ini adalah suatu game NFT play to earn ya. Nah, ini tuh gue inget banget di 2022 banyak banget game-game NFT play to earn yang tentunya dari luar gitu ya. Nah, dulu itu bahkan sempat ngetren banget, banyak banget artis-artis yang main gitu ya sampai wah bikin NFT-nya berapa belas juta dan lain-lain, bahkan sampai ada yang ngejokiin. Nah, itu bisa dibilang tren yang lumayan nge-boom lah dulu ya. Nah, tetapi sekarang Oragon X bukan cuma NFT play to earn saja. Mereka lebih masuknya sekarang ke Web 3.0. Di mana tentunya game NFT play to earn tetap ada ya, buktinya mereka rilis juga di sini ya. Tetapi mereka juga masuk ke Web 3.0 seperti ada DeFi-nya, nanti ada staking di dalamnya, tentunya staking token mereka ya, dan juga ada NFT marketplace begitu ya. Nah, jadi Oragon X ini bentuknya itu dragons ya atau naga ya. Nah, naga ini memiliki beberapa elemen dan tentunya semakin lu pakai si NFT ini gitu ya, semakin tinggi levelnya, maka akan semakin rare juga dan itu akan membuat kalau lu jual di second apa ya, di marketplace lah gitu ya. Di marketplace NFT itu bisa meningkat harganya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini untuk di rank CMC mereka sudah mencapai di 5.695. Total gacha mereka sudah mencapai 1.600 gacha. Investor mereka udah 16.309. Terakhir kali gua review tuh kayaknya masih 14.000 atau 15.000 ya. Berarti lumayan meningkat dengan cukup signifikan ya. Dan juga sudah ada 25 events. Nah, eventnya macam-macam ya. Kayak kemarin banyaknya Shield to Earn dan juga ada kemarin beberapa event juga seperti dia waktu lagi kerjasama dengan Sinarmas, kerjasama dengan Erigo dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini si Oragon X ini sendiri tuh bisa dibilang terus berkembang. Ini salah satu project Indo yang dari 2022 ya, at least ya dari pertama kali gue review 2022 sampai sekarang masih terus konsisten melakukan terus pengembangan di project mereka begitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya dia terus masuk ke berbagai macam media-media begitu ya. Dan apa namanya kalau kita juga di sini Oragon X itu kerjasama itu kemarin kan Sinarmas gue udah pernah bahas ya di satu update berapa bulan lalu ya. April gitu atau Mei ya. Terus ada juga Erigo di sini ya. Jadi ada ini clothing brand ya. WGS Hub dan juga dengan Indo Esports. Nah, ini yang paling baru nih ya. Jangan-jangan kedepannya mungkin akan ada event juga ini ya si Oragon ini mungkin tanding secara lebih kompetitif mungkin ya. Nah, selanjutnya kalau bentuk dari si gamenya itu sendiri mirip-mirip seperti apa ya? Kalau gua gambarin itu mungkin kayak sedikit Pokemon dicampur kayak ya paling mendekati sih kayak Pokemon. Tapi Pokemon kan ya monsternya beda-beda. Di sini fokusnya lebih ke naga gitu ya. Nah, naganya ada berbagai macam jenis dan juga berbagai macam elemen di sini ya. Kayak contohnya di sini Metallicana.
Nah, ini elemennya tuh metal seingat gua ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada spesifiknya apa, dia kakinya 4 dan lain-lain. Karena ada beberapa jenis juga sih, ada yang kakinya 2 ya, tangannya 2. Jadi ada yang kayak inilah. Naga kan ada yang berdiri pakai 2 kaki gitu kayak T-Rex, atau ada juga yang 4 kaki gitu kayak apa namanya mungkin ya, apa yang mendekati Triceratops gitu ya. Nah, di sini seperti biasa, kayak permainan RPG in general, misalkan ada naga tertentu yang kuat melawan naga lain gitu. Misalkan kita ambil contoh mungkin api, api kalah sama tanah gitu mungkin ya, karena ya kalau api dilempar tanah mati begitu kesannya ya. Nah, ini tentunya akan jadi ada sedikit ininya. Jadi nggak apa namanya, naga tertentu bisa lebih kuat kalau melawan yang lain. Nah, tentunya selain dari dasarnya itu juga, kalau kita mainkan terus, nah si NFT ini juga bisa semakin tinggi statsnya dan juga bisa membuat dia lebih berharga. Seperti biasa, kayak konsep NFT in general gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini juga si roadmap mereka nih. Fase 1 ini udah beres ya, NFT Marketplace sudah dari kapan. Terus juga ada expense help world-nya, game dan marketplace integration juga sudah. Additional single player game. Nah, sekarang masuk ke fase ketiga, di mana akan ada scale up ya. Open game platform, multiplayer, PvP dan juga raid, ada DAO, staking dan lain-lain. Nah, untuk DAO staking ini bisa dibilang adalah yang baru karena dulu tuh lebih fokusnya ke NFT ya, game NFT di mana kita bisa play to earn. Tetapi sekarang mereka akan memperluas cakupannya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi dulu sebelum kita masuk ke event-eventnya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai ekosistem dari Oragon itu sendiri. Seperti yang gue bilang ya, awalnya tuh lebih ke GameFi, tetapi sekarang mereka mulai juga masuk ke Web 3.0 lain seperti NFT Marketplace, ada juga Oragon First, di mana yang dibentuknya seperti Metaverse, dan juga ada DeFi-nya mereka, di mana akan ada staking tokens untuk earning di dalamnya ya. Nah, jadi untuk Aragon sendiri kita bisa lihat ya, jadi lebih komprehensif, nggak cuma main game saja, tapi di sini ada trade crypto, bisa juga trade item, staking, farming, play to earn-nya juga ada, dan juga kita bisa create our own ecosystem gitu ya, dan juga bisa own, build, dan rent juga land ya. Ini bentuknya konsepnya seperti metaverse yang lain ya, seperti apa namanya Decentraland dan lain-lain, dan juga kita bisa membuild our own brand di dalam Oragon ya. Nah, dan mereka juga ingin masuk ke dalam game development market ya, di mana mungkin perbandingannya ya seperti dengan Roblox dan Steam. Nah, tetapi perbedaannya apa? Kalau dengan si Oragon ini ya tentunya dengan blockchain ya. Jadi sistem decentralized dibandingkan dengan si Roblox yang tidak memakaikan blockchain dan juga tidak centralized dan juga centralized begitu ya. Nah, yang unik juga kalau menurut gue yang paling penting adalah mengenai transaction-nya. Karena ini bisa peer to peer jadi lebih mudah, tidak diregulasi dalam ya misal region tertentu begitu. Ya karena kadang-kadang sulit gitu kalau misalkan kita harus menggunakan traditional payments gitu ya. Nah, kalau kita di sini sebenarnya platform dan game development market sendiri bisa dibilang cukup besar, terutama untuk yang game sendiri. Nah, ini gue sampai rada lupa. Dulu tuh yang ngetrend banget namanya Axie Infinity ya. Nah, kalau kita di sini Axie Infinity itu total salesnya sampai 1,2 juta, value-nya sekitar berapa nih? 30.000 Ethereum alias 82 juta US dollars ya. Dan juga di sini ada Ninenko, dia 23.500-an BNB dan seterusnya ya. Nah, NFT sendiri juga besar ya. Kita bisa lihat ada Bored Ape, CryptoPunks dan lain-lain ya. Nah, intinya apa? Intinya mereka ingin memperluas cakup dari si Oragon X itu sendiri yang tadinya hanya spesifik game NFT play to earn, tapi pengen juga masuk ke dalam berbagai macam gaming industri lah in general gitu. Dan ingin juga bisa supaya local game industry ini bisa lebih besar karena di 2020 Indonesia itu hanya memakan 0,4% market saja di seluruh Asia Tenggara. Jadi potensinya masih besar begitu ya. Nah, untuk si NFT-nya sendiri mereka ada BEP 20, BEP 721 dan BEP 1155 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk key matrix mereka sendiri holdernya udah lebih banyak daripada ini ya. Jadi ya terus meningkat tentunya ya. Nah, kalau kita di sini untuk si tokenominya sendiri seperti ini ya, token ekonomi. Gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya, jadi gue skip aja. Ini gambaran sederhananya untuk nanti si metaverse-nya mereka ya.
Dan ini untuk si GameFi-nya mereka. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke apa? Masuk ke eventnya. Ada apa aja sih ya? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, nyaris lupa nih gue ya, nyaris lupa. Untuk gamenya sendiri gimana untuk downloadnya? Simple, kalian tinggal masuk ke Oragon X ya. Kita klik di sini, klik game akan keluar seperti ini dan kalian bisa download ada versi Androidnya, begitu ya. Nah, untuk si detailnya seperti ini, tinggal kalian register, masukkan data kalian di sini ya. Udah gitu, komunitas pas juga bisa ya, dan seterusnya. Udah gitu gameplaynya kurang lebih seperti ini. Jadi cukup mirip seperti Pokemon kalau gue rasanya ya. Nah, setelah itu kita bisa koleksi si NFT dia. Dan juga nanti ada hatching ya, di mana hatching ini jika player belum punya naga, nah player juga bisa menetaskan telur yang dimiliki di incubator. Nah, ini kita bisa masukkan telurnya ke incubator dan juga nanti bisa jadi si naganya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Karakternya juga kita bisa mungkin bisa kita customize juga dan seterusnya. Makanya gue bilang ini cukup mirip seperti Pokemon rasanya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan sekarang kita akan masuk ke bagian eventnya. Dan sekarang kita masuk ke eventnya yaitu 11 Days Biggest Buy Competition. Nah, ini berlangsung dari tanggal 11 November sampai tanggal 22 November. Jadi masih ada waktu sebenarnya ya. Nah, ini simple banget ya, siapa yang paling besar melakukan pembelian di sini akan bisa mendapatkan hadiah ya. Juara satunya mendapatkan 5,11 BNB ya, lumayan nih kalau dihitung-hitung. Sekarang BNB berapa sih? 230 gitu ya, 230 kayak 5, not bad ya. Dan buat juara 2 3,11 BNB, juara 3 dapat 1,11 BNB ya. Sekali lagi caranya simpel banget, tinggal di base ke BNB BUSD yang used ya. Semakin besar ya otomatis semakin tinggi juga. Ya, caranya gampang banget, tinggal fill out this form ya. Tinggal kalian nanti klik di sini. Nanti gue mungkin akan taruh di description di bawah. Setelah itu nanti kalian tinggal beli ya. Setelah beli ya tinggal kita lihat nanti kalian masuk nggak ke top 3 ya, top 3 dari the biggest buyers ya. Nah, selanjutnya ada juga VC event. Nah, di mana VC event ini berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 22 juga ya. Ini hanya untuk 3 pemenang saja ya. Rewardnya apa? Merchandise dari Oragon X dengan Erigo. Jadi ini seperti yang gue bilang ya, kerjasama sebelumnya, di mana ini adalah kerjasama Erigo dengan si Oragon X itu sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga Diamond Hand Competition, di mana Diamond Hand Competition ini berlangsung dari tanggal 13 sampai tanggal 27 November. Requirements-nya apa saja? Yang pertama, partisipan harus menghold Oragon X tanpa minimum ya. Jadi berapapun asalkan lu pegang Oragon X lu bisa ikutan. Yang kedua, masa evaluasi ini dari tanggal 13 sampai ke tanggal 27 November ya. Yang ketiga, partisipan harus juga membuat satu transaksi saat evaluation period ya, dan juga tidak menjual si token Oragon X ini juga saat lagi si eventnya ya. Cara kerjanya seperti apa? Ya simple banget, tinggal lu isi aja formnya dan ini untuk 3 pemenang gitu ya. Jadi simple, tinggal kalian hold, gak ada minimum requirement dari tanggal 13 sampai tanggal 27 dan saat waktu lagi masa berjalannya ini jangan dijual ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekali lagi buat lu yang tertarik untuk ikutan event-event ini, kita bisa lihat ya rata-rata dari sampai tanggal ya 20-an November ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eventnya ya. Dan ada satu event yang ketinggalan karena memang luar biasa Oragon X banyak event ya. Nah, eventnya adalah event Shield to Earn. Ini berlangsung dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Setiap hari ya, setiap hari dari tanggal 11. Berarti buat lo yang tertarik bisa ikutan ya. Kuota pemenang itu ada 50 orang, masing-masing dapat goceng. Lumayan ya, bisa lewat via Maha Wallet begitu ya. Nah, pemenang adalah yang tercepat mengirimkan bukti Shield di grup Oragon X Indonesia. Jadi buat lo yang belum join bisa ikutan juga ya. Jangan lupa masuk ke Oragon X di sini ya. Sekarang baik lagi untuk si Oragon X ini sendiri, bisa dibilang sekali lagi ya, seperti yang gue katakan di depan tadi, untuk project di Indonesia ini salah satu yang paling konsisten menurut gue ya. Nah, tapi lagi-lagi Oragon X ini secara volatility-nya otomatis lebih tinggi dibandingkan ya BTC dan Ethereum karena secara market cap-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan BTC dan Ethereum. Jadi untuk ini ya tentunya lu
di-adjust sendiri dengan si porto spot lu, jangan sampai terlalu besar gitu ya, karena lagi-lagi secara si market cap-nya masih cenderung kecil. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update gua mengenai Oragon X. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.